Thank you. Semoga suka sama filmnya. Semoga bisa diulas juga, filmnya bisa di-share karena film ini punya banyak message yang bisa saya sampaikan lewat medium film dan semoga pesannya bisa sampai. Sekali lagi terima kasih, selamat menikmati filmnya. Thank you. Seumur hidup saya nggak pernah diajarin sama ibu saya untuk bikin orang nangis, tapi eh, alhamdulillah kalau dia nangis. Berarti ada yang merasakan apa yang kami semua kerjakan dengan hati, kami upayakan dengan hati. Semoga bisa nyampe ke hati juga. Tidak mudah perjalanannya untuk mengerjakan film Ketika Berhenti di Sini, memakan waktu hampir 3 tahun untuk develop cerita, develop kacamata, develop karakter dan lain-lainnya. Semoga bisa works dan berjalan pesan yang pengen kita sampaikan. Itu aja sih. Untuk riset kacamatanya sendiri, karena kita nggak pengen salahkan, karena mungkin sudah lama atau jarang film Indonesia yang bertema sci-fi atau fantasy romance gitu. Jadi kayaknya ada risk yang harus diambil sama tim Sinemaku, tim development Sinemaku Pictures. Dan kita juga riset materinya bareng sama Kak Alim, sama tim research and development untuk augmented reality, artificial intelligence-nya cukup makan waktu yang rada panjang dan memang cukup berbelit-belit karena memang materi yang bukan atau belum sehari-hari kita temuin gitu kali ya. Jadi ya memang cukup panjang dan cukup melelahkan, but so far menyenangkan sekali karena kita bahas sesuatu yang memang jarang dibicarakan lagi. Kalau jujur aja bukan teman, saya nggak kuat bayarnya ya. Kameo-kameonya mahal kan itu ya, karena kebetulan teman aja dan semoga mereka masih nganggap saya teman. Karena saya bantuin gue main loh, kalau enggak gue nggak temenan lagi. Ya abis ini nggak temenan lagi. Tapi ya kita ya minta tolong karena emang ini project kedua kita ya, Pril, Bu Yani di Sinemaku Pictures. Jadi memang kami masih anak baru yang minta banyak bantuan dan alhamdulillahnya helpful semuanya terhadap project kami. Ya, tapi yang pasti sekarang kita berusaha untuk membuka kesempatan ke banyak talenta yang ada di Indonesia gitu. Seperti yang teman-teman tahu, film Kukira Kau Rumah, kita juga pakai aktor yang mungkin pada saat itu belum dikenal, terus akhirnya bisa dikenal lewat film kita. Begitupun juga krunya, orang-orang yang bekerja di balik layar juga kayak gitu. Jam kerja dan hak-hak para aktor dan para kru yang kita perhatikan dan selalu kita pikirkan juga. Begitupun juga di film Ketika Berhenti di Sini gitu. Kita pasti akan memikirkan kepentingan aktor kita, kepentingan kru kita, sehingga kita bisa membangun ekosistem cara kerja yang baik gitu untuk industri ini gitu. Membuka banyak lapangan kerja untuk banyak orang, dan khususnya visi aku tuh pengen bikin generasi muda itu nggak takut untuk terjun ke industri film. Karena sampai saat ini industri film itu dianggap sebagai industri yang tidak stabil, fluktuatif, nggak tahu penghasilannya dari mana. Padahal industri film itu adalah industri yang menjanjikan, dan kalau misalnya kita bisa membuka kesempatan ke anak muda untuk kerja di industri film, saya yakin banyak banget talenta-talenta dan ide-ide kreatif yang bisa ditampilkan pada sebuah film. Karena saya juga percaya film adalah kendaraan paling efektif untuk menyampaikan sebuah pesan. Kita tahu itu dan kita nggak mau take it for granted. Jadi apapun film Sinemaku Pictures, memang kita pengen mengedepankan isu-isu yang memang menurut kita penting. Kayak film pertama kita mengangkat isu soal kesehatan mental. Sekarang kita mengangkat isu soal kehilangan. Bagaimana orang melanjutkan hidup setelah diterpa oleh kehilangan. Apalagi setelah pandemi ini banyak sekali orang yang merasakan kehilangan secara tiba-tiba dan tidak tahu bagaimana cara overcome the situation. Film ini pengen membuat siapapun yang menonton bisa terbantu untuk melanjutkan hidup, karena hidup tidak harus berhenti di sini. Ketika berhenti di sini kita harus kuat dan harus bisa melanjutkan hidup kita sebaik-baiknya. Pertama-tama ngucapin terima kasih sama tim kreatif dan tim researchnya Sinemaku Pictures, karena memang research ini cukup lama. Sebenarnya dari awal dibuat ini saya cukup agak worry dengan Rumah Ibunya Cerita, karena kan sesuatu yang terlalu modern ya belum ada gitu loh. Jadi saya bilang, Mai gimana nyampein ini sama masyarakat nih supaya dia kemakan, karena kan film itu harus nyampe ya. Kalau nggak dengan kalau di bioskop itu kan beda dengan TV atau serial apapun.
bioskop itu biasanya ada jenjang waktu yang cukup pendek untuk kenalin. Makanya saya bilang ternyata ketakutan itu terbantahkan di November. November itu kayak kalau saya ngomong anak senja tuh semesta mendukung. Tiba-tiba salah satu TV itu pembawa acaranya pakai AI ya, pakai AI. Terus ada penyanyi luar negeri itu yang menyanyikan lagu Indonesia dengan AI juga gitu. Jadi tiba-tiba kok semesta mendukung aja gitu loh. Sampai akhirnya di bulan Februari ada salah satu brand besar yang mengeluarkan juga kacamata walaupun jenisnya beda sama kami. Kebantu banget promonya di situ. Akhirnya kita tidak bisa memungkiri bahwa ide-idenya Prilly dan Umay itu memang idenya yang memang relate sama anak sekarang yang dibilang Gen Z. Mungkin saya udah gen apa nggak tahu ya. Jadi saya bilang sama mereka, kita mesti ngakui bahwa regenerasi itu ternyata ada. Regenerasi itu dibutuhkan di dunia film karena mereka hidup di generasi yang sekarang sedang jalan. Gitu. Ketika berhenti di sini, sebenarnya kacamata itu pengandaian. Kalau banyak orang yang bilang pandemi itu kan 2 tahun ya, orang banyak banget kehilangan dan selalu saya lihat pengen deh di mimpi itu didatengin ayah, pengen deh di mimpi itu didatengin ibu, pengen ngomong aja karena di pandemi itu banyak banget orang yang tidak bisa ketemu saat meninggal. Jadi kacamata ini sebenarnya pengandaian mimpi, tapi lebih dispesifikasikan lagi bahwa ini bisa dibentuk dengan sosok lebih sosok. Kalau mimpi kan kita nggak bisa nanti malam mau mimpi tapi dengan kacamata ini kita bisa bilang ya udah nanti jam 2 pengen datengin misalnya Reval Hadi, itu bisa di customize siapapun. Jam Jadi 2 Reval Hadi nggak? jam 2 siang. Jam 2 siang, tidur siang lah. Ya jadi pesan saya semoga pesan kehilangan ini nyampe ke semuanya. Ya. Untuk yang menangis hari ini adalah menangis bukan untuk merasakan kesedihannya, tapi semoga merayakan kehilangannya, karena kehilangan itu tidak selalu harus ditangisi. Banyak yang orang setelah kehilangan tahu bahwa orang yang meninggal ini melakukan sesuatu yang paling baik gitu. Jadi banyak kabar baik gitu. Doa sih, doa. Doa pasti. Doa ya Allah, ya Allah. Gitu doanya, doanya khusyuk banget kita. Khusyuk banget itu gitu ya. Prilly mungkin silakan atau Briani. Kebetulan saya Chief Marketing dan Promotion, Nah, jadi iya. kayaknya saya yang jawab. Iya. Menurut saya strategi khusus itu harus dilakukan di setiap project ya, karena setiap project itu treatmentnya nggak bisa sama. Dari segi marketing kita harus baca target market, kita harus lihat kekuatan konten kita ini apa, USP-nya apa gitu. Dan ketika berhenti di sini, salah satu USP-nya adalah relatable. Semua orang pernah merasakan kehilangan. Semua orang tahu bagaimana sedihnya kehilangan. Dan kehilangan adalah salah satu-satunya hal yang pasti. Kita pasti akan kehilangan sesuatu di hidup kita. Jadi strategi marketingnya adalah lebih dekat sama market sih, lebih mengangkat cerita-cerita yang real. Makanya kemarin salah satu materi promotion kita adalah social experiment, di mana kita mendatangkan teman-teman kita yang memang real pernah mengalami kehilangan, lalu kita bawa mereka untuk cerita dengan situasi yang kita bangun senyaman mungkin dan pertanyaan-pertanyaan yang juga kita konsultasikan ke psikolog gitu. Supaya teman-teman bisa cerita soal kehilangannya, lalu market yang nonton juga bisa merasakan kehilangannya dan bisa mengambil pelajaran dari segi marketing kita gitu, dari materi promosi kita gitu. Jadi yang saya lakukan di sini, setiap materi konten itu pasti dipikirkan apa value-nya, apa nilai yang bisa market ambil dari materi konten kita gitu sih. Jadi nggak asal bikin, nggak asal posting ya, benar-benar semuanya udah direncanakan bahkan dari sebelum syuting gitu. Iya, seneng banget ya, baru kali ini seneng lihat orang nangis. Karena kalau pas ngintip pas lagi roadshow terus kita ngintip gitu, mereka udah nangis sampai makeupnya luntur gitu, rasanya kayak oh berarti pesannya nyampe gitu. Bahkan sebelum mereka nonton filmnya pun udah banyak gitu yang DM ke Instagramnya Cinema Pictures atau komen di TikTok gitu. Mereka nonton social eksperimen aja udah langsung nangis banget gitu. Bahkan ada temen aku yang Pril nggak kuat dia mau nonton full tapi pengen nonton gimana ya gitu, tapi takut nggak kuat gitu. Berarti kan itu pesan yang kita pengen sampaikan tuh nyampe gitu. Nah itu kan salah satu tujuan kita bikin film ya, kita ingin menyampaikan sebuah pesan, dan kalau pesannya bisa terserap dengan baik, lalu reaksinya mereka nangis dan terseduh-seduh gitu ya, kita ya pasti senang lah, berarti pesannya nyampe gitu. Balik ke sini. Iya makanya kan sebenarnya kayak di mana dilepas lagi sama dia. Kayak apa yang gue bilang tadi di awal, gue nggak pernah
nggak pernah dibolehin kan dulu waktu kecil gitu bikin orang nangis gitu. Ah. Sekarang kayak kita selama tadi di dalam tuh nunggu pada nangis nggak jadi kayak saya bukan berharap orang nangis atau gimana, tapi lebih kepada ketika orang menyampaikan juga emosinya saat nonton film kita, ya insya Allah apa yang kita pengen sampaikan dan message-nya berarti tersampaikan. Kemarin sih reaksinya pas roadshow emang ya nggak bisa kita proses juga karena kan nggak ada yang tahu ya, setiap orang individu tuh pasti adaptasinya sama kehilangan tuh beda-beda. Cara gimana dia copingnya, cara gimana dia deny atau mungkin cari seenggaknya tuh kita cari cara apapun untuk bisa coping sama kehilangan. Nah pas yang di roadshow kemarin tuh bener-bener dia mau ngomong nggak jadi. Mungkin memang sebelumnya kehilangan dia terlalu cepat atau mungkin memang terlalu berat. Jadi mungkin film ini bisa mewadahi semua emosi-emosi yang sebelumnya kita nggak bisa proses gitu. Termasuk gue juga lumayan senang banget sebenarnya dapat kesempatan untuk bisa terlibat di sini. Terima kasih Sinemaku, Mbak Yani, Umay, Prilly, karena memang film ini buat gue kadang gue masih suka lupa gitu. Untuk nggak apa-apa, untuk kalau mau nangis mau apa, tapi kadang emang susah juga buat nggak nangis, nggak ngejalanin hidup gitu. Ada beberapa hal yang menurut gue kok gue kangen ya kayak gini gitu, misalnya lebaran dan lain-lain. Nah itu tuh yang menurut gue film ini bisa membuat gue untuk bisa lebih bersyukur dengan apa yang gue punya sekarang. Itu yang paling penting. Reval Hadi, tepuk tangan buat Reval Hadi. Tapi Reval juga boleh cerita ke teman-teman media. Gue sedikit nambahin sih. Silakan, Waktu Pak. kita roadshow di Malang, Ya. kalau nggak salah, kita tuh ngelihat kredit title-nya kan, kredit title-nya ada foto-fotonya, Tuh. ada foto-foto orang yang kita dedikasikan gitu. Ya. Di situ gue nggak kuat, gue nangis karena kakek sama almarhum kakek gue dan nenek tinggalnya di Malang juga, Oke. jadi kayak ada koneksinya dengan kota itu, dan kita di situ itu mood kita hilang semua, habis banget gitu karena yang lihat credit title itu kita mendedikasikan film ini buat orang-orang yang kita sayang, ya berat sekali. Ya pertama-tama pengen sama kayak Reval, kasih tante, Mai, Beli. Tadi awal-awal hampir enggak aku yang main soalnya. Diungkit terus. Asik nih. Tapi aku bersyukur banget akhirnya ya, namanya seperti Umay bilang, karakternya memilih pemainnya. Akhirnya bisa melewati journey ini bersama manusia-manusia spesial ini. Aku awalnya lumayan berpikir aku gak ada koneksinya, soalnya alhamdulillah aku belum pernah kehilangan segitu signifikan. Tapi karena proses ini, karena melihat orang-orang setiap kota, aku jadi belajar untuk menghargai setiap waktu aku punya sama orang-orang tersayang. Itu soalnya aku mungkin di umur aku yang 23 ini terlalu fokus dengan kerjaan, ngejar karir, mikirin aku jadi lupa kadang-kadang mamaku kangen atau papaku kangen tapi nggak mau nelfon soalnya takut ganggu. Ya. Tapi padahal mereka cuma pengen aku telepon aja kayak, halo ma, pa, apa kabar, lagi apa ma, 5 menit doang sehari. Dan karena egoisnya aku yang belum sadar di saat itu, aku jadi lupa dengan hal itu. Dan akhirnya dengan film ini, lihat reaksi-reaksi orang yang mungkin udah tidak bisa melewati atau mengalami itu lagi, aku jadi menghargai waktu banget. Bukan hanya sama orang tua, tapi juga pacar, sahabat, kerjaan, momen. Jadi sekarang aku benar-benar bersyukur dan benar-benar sakti setiap detik yang aku di hidup ini nih. Soalnya bisa aja aku kehilangan seseorang atau aku sudah tidak ada di dunia ini. Jadi kalau emang buat kalian semua yang sudah nonton filmnya, tolonglah jangan malu-malu untuk ucapin perasaan kalian ke orang-orang tersayang. Ya. Jangan lupa sama orang tersayang, soal kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, cuma Allah doang yang tahu ke waktu kita kapan. So terima kasih banget, bukan hanya buat kesempatan main di sini, tapi untuk insya Allah jadi orang yang lebih baik. Thank you so much. Untuk karakter Untari emang cukup menarik sih, tapi gue pengen ceritain sebelumnya. Pertama kali Umay menawarkan atau menceritakan soal project ini tuh ketika kita baru lagi syuting Keramat. Oke. Habis itu Umay cerita soal project ini gitu. Dan pas pertama kali dia cerita, jujur aku nanya ke dia, aku punya ketakutan. Ini kan lumayan advance kan ceritanya tentang AI gitu. Aku nanya ke dia kayak, lo gimana cara memperkenalkan ini ke masyarakat gitu biar tetap relatable. Terus Umay akhirnya menceritakan tentang developmentnya dia, tentang researchnya dia, dan emang
jujur dia research cukup teliti dan aku bisa percaya film ini bisa dibawakan dengan relatable dan sampai lah pesannya gitu. Untuk karakternya Untari sendiri sih dia ya yang dibilang dia cukup menarik dari kedua belah pihak, curhat ke aku, dan karakter Untari ini dia sangat listener-nya sangat baik gitu, dan dia paling bisa dibilang paling dewasa dan paling penyayang, jadi bisa dibilang dia yang mempersatukan semuanya gitu. Jadi selalu mendengarkan curhatnya. FYI, Iya, silakan. Lutesha ini orang yang berpengaruh terhadap perpindahan dari draft 6 ke draft 7 Wow. skenario ketika berada di sini. Lu kan julid, lu dengan saran dan julid. Jangan lupa. Gimana ceritanya, boleh ceritain ke media, Mike? Kita kan julid ya, kita berdua ya. Kita teman julid sekali. Kita sering julidin apapun. Terus kayak, Teh, coba nih skrip gua, coba julidin dong. Itu dia belum main waktu itu, belum kepikiran untuk Ada yang Lutesha. mainin gitu. Terus kita waktu itu lagi promo film itu, sepanjang promo kita malah ngomongin ini harusnya kayak gini, Mai, ini harusnya kayak gini, Mai. Dan akhirnya berubah tuh dari draft 6 ke draft 7 tuh karena ada bantuan dari Lutesha juga untuk skripnya. Bukan kritik, tapi julid ya dia. Julitan. Gue kejulitan itu lah yang bisa mengadaptasi dari skripnya ya. Tapi Umay butuh banget kejulitan itu. Yang jujur, Karena yang kita berdua tulus. Libra, kita nggak bisa yang terlalu julid gitu kan. Kita yang kayak kayaknya gitu, yang agak-agak kurang tegas. Kita tuh julid, kalau Umay enggak. Nah, kesel kan? Kita julid kalau Umay kita budget. Oh iya. Pas lo ngomong banget, gue yakin keselak ya. Gak boleh ngomongin anak nih. Di pre-pro. Di pre-pro-nya ya. Malah waktu development cerita itu lumayan cukup panjang, karena untuk riset sendiri itu kita punya tim yang kita ajak salah satu mahasiswa S2 di Taiwan, yang dia memang spesialisnya itu di majornya tuh di sana kalau nggak salah AI ya. Di sana tuh khusus AI. Itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Karena aku punya kesamaan sama Dita gitu. Dita itu menyembunyikan apa yang dia rasa, makanya ibunya nggak ngerti nih anak kenapa sih nggak pernah mau ke makam ayahnya, selalu bitter orangnya, kayaknya ditanya soal ayahnya nggak mau denger. Nih orang kenapa sih? Karena dia selalu menyembunyikan kesedihan kehilangan orang yang dia sayang gitu. Begitupun juga di saat dia kehilangan dia sembunyiin, dia merasa dia nggak apa-apa gitu. Dia langsung move on. Prilly lumayan kayak gitu soalnya. Depan orang tua nggak pernah nangis, depan temen hit. Pokoknya terkenalnya sebagai Prilly yang bubbly banget, ramah banget gitu. Pokoknya nggak bakalan ada yang tahu kalau aku sedih, stres gitu. Pas syuting ketika berhenti di sini aku sadar bahwa oh pantas orang tua aku jarang ngerti aku kalau aku capek gitu. Oh pantas teman-teman aku suka ngeledekin aku kalau aku kenapa-kenapa, karena aku nggak pernah menunjukkan kesedihan itu. Aku selalu menunjukkan ke orang bahwa hidup aku sempurna dan hidup aku baik-baik aja. Tapi itu ternyata salah, karena orang-orang terdekat kita akhirnya nggak bisa menjadi support system yang baik. Akhirnya ketika berhenti di sini, aku kalau kenapa-kenapa aku kasih tahu aja. Aku kasih tahu ke mama papa aku lagi nggak enak nih moodnya, aku lagi gini, aku lagi sedih gitu. Atau aku lagi stres kerjaan, aku kirimin foto nangis ke mama. Aku lagi nangis. Tumben-tumbenan kan, dan dia jadinya panik, kaget gitu loh. Kenapa nih anak gue nggak pernah ngirimin foto nangis? Tapi supaya mama papa aku ngerti bahwa aku tuh lagi ngerasain ini. Jadi kalau aku salah ngomong atau kenapa, maaf ya gitu. Aku kasih tahu ke asisten aku kalau aku lagi kenapa. Biasanya aku nggak mau diajak ngomong kalau aku lagi bete. Tapi aku kayak, Mbak, jangan tanya aku dulu ya, aku lagi sedih gitu. Jadi aku lumayan bisa mengembrace kalau aku tuh manusia biasa, walaupun profesi aku public figure, tapi nggak apa-apa kelihatan sedih dan kelihatan hidupnya itu nggak happy terus gitu. Kalau sebelum syuting gue lebih ke kalau sedih ya nggak mau ada orang yang lihat gitu. Mungkin itu yang mau jadi kebiasaan juga kali dari dulu ya. Tetapi ternyata nggak baik ya menghindar ataupun menyembunyikan lah. Pura-pura hampir mirip sama Prilly, pura-pura kayak ya udah lu sebenarnya santai aja gitu, nggak perlu orang tahu kalau lu sedih. Tapi setelah film ini gue ngerasa kayaknya kita lebih baik membuka itu semua deh. Kadang dengan kita seperti itu yang menyembunyikan kesedihan, kita jadi nggak membuka pintu untuk orang memberikan cinta kepada kita, sekecil apapun gitu. Jadi dengan film ini gue belajar banyak sih untuk ya nggak apa-apa kelihatan lemah kok gitu. Lu juga manusia biasa tuh, orang yang terdekat kita itu berharga banget waktunya bersama kita. Kalau aku dari point of view teman ya, ketika teman terlalu kalut dalam kesedihannya atau tidak bisa move on, dulu tuh kadang aku terlalu
keras kayak yaudah cari cowok lain aja Ah. atau move on Move lah on gitu, ya, betul, ya. have fun aja gitu. Tapi setelah proses film ini aku akhirnya sadar Kak kalau itu tuh ya itu perasaan teman aku. Kayak kalau misalnya dia ngerasa sedih ya udah biarin dia merasakan sedih itu sampai dia akhirnya bisa move on dengan sendirinya sesuai dengan kemauan dia. Sama sih kayak lu Tasya. Kalau aku sih lumayan beruntung soalnya dari kecil emang sudah dibiasakan untuk menunjukkan emosi-emosi sedih, marah. Nggak pernah satu keluarga kita ini ada filter lah. Jadi lumayan terbuka dari dulu. Tapi aku jadi belajar kalau terkadang di beberapa situasi nggak semua orang tuh bisa kayak aku. Nggak bisa tiba-tiba kalau lagi sedih ya disedihin, dinangisin. Atau kalau lagi marah ya kesel-kesel aja. Ada beberapa orang yang emang temboknya lumayan tinggi dan sama Bilu Tasya. Dulu aku lumayan kayak, ayo lah udah nangisin aja gini. Tapi aku sadar sekarang kalau emang semua orang tuh punya ada waktunya sendiri untuk grief. Juga terkadang aku kayak salah, aku baru nyadar kayak, aku ngerti kok perasaan kamu. Enggak juga, soalnya semua orang sedih tuh beda-beda. Iya. Ya pasti kita bakal ngerasain sedih, itu pasti. Tapi belum tentu sama perasaannya. Jadi aku sebagai teman kalau teman yang sedih, aku bilang ya udah take your time, ambil waktu kamu. Tapi kamu sadar I'm here for you. Jadi setiap kalau kamu butuh apa-apa kabarin aja. Tapi kalau kamu butuh waktu, butuh sendiri, silahkan. Take your time, rasain sedihnya, rasain marahnya. Kalau kamu nggak mau ngerasain juga silahkan. Ini hidup kamu, do what you wanna do, and jalanin aja terus. Nah, semua yang lagi kasih review, Gua lagi pantau. ya. Lagi pantau tuh ntar. Kalian namanya siapa langsung dicari ntar ya. Review bagus, gua retweet, jelek gua blok. Enggak, bercanda. Saya tidak segitunya. Tidak seblok itu. Pengaruhnya besar banget menurut gue. Eternal Sunshine itu ngasih sudut pandang yang berbeda waktu pertama kali gue nonton terhadap film drama percintaan gitu. Kayak sepanjang waktu dari gue kecil sampai menuju remaja tuh film-film romance yang selalu gue konsumsi kan kayak yang manis, yang hopeful, romantic gitu. Nah, Eternal Sunshine itu mungkin film hopeless romantic pertama yang bisa gue nikmati dan sedark itu rasanya buat gue gitu. Makanya ngasih pengaruh yang besar banget buat ketika berhenti di sini. Dan sebenarnya ada satu klip yang tidak bisa tayang di film ini yang saya langsung dimarahin produser saya, tapi saya ceritain aja. Ada satu klip yang kita gunakan di film ini yang itu adalah homage untuk Michel Gondry dan film Eternal Sunshine. Tapi sayangnya karena ada rights dan lain-lain ya tidak bisa ditayangkan. Semoga dijawab nanti dan bisa ditayangkan. Tapi intinya Eternal Sunshine ngasih pengaruh yang besar banget buat skrip ketika berhenti di sini. Antara Prilly sama Umay juga ribut. Jadi saya tuh sebenarnya kadang-kadang di tengah-tengah. Prilly ribut sama Umay, saya ribut soal budget. Ribut soal Jadi Untuk masih bisa bersahabat ya, alhamdulillah ya. Jadi makanya dibilang kenapa yang paling heboh tuh di proses apa? Praproduksi, karena disitulah kita ribut. Tapi susah nggak kerja sama anak sendiri? Enggak. Jawab ya. Nomor satu kan ibu nggak pernah salah. Pasal 1. Kalau pasal 2-nya jika ibu salah lihat pasal 1. Dan alhamdulillahnya kita ini satu tim. Oke. Jadi walaupun namanya Umay tapi sebenarnya selalu belain aku. Jadi kalau aku punya pendapat yang di nama Umay, tante tuh lihat. Waduh, kayaknya di Ivan nih jarang banget ditemuin di zaman sekarang sih. Banget ya. Sesabar itu ya. Seorang yang tulus, seorang yang benar-benar memang ya mengerti gimana caranya bisa punya self control untuk nggak ngikutin emosi tapi dia mikirin logika gitu. Kayaknya jarang banget. Gue pun kayaknya jadi Ivan belum tentu bisa juga gitu. Cuman karena memang dia orangnya selalu pengen orang tuh bergantung sama dia, tulus juga, sabar juga, ya dia mendapatkan yang seharusnya didapatkan mungkin ke depannya menurut gua. Karena nggak boleh terlalu ini nih, takut spoiler. Yes, banyak yang belum nonton di belakang kan. Iya, jadinya menurut gua kalau gua pribadi nggak pernah punya rasa sama orang terdekat. Cuman ketika ada rasa pasti gua menjaga jarak. Karena gue nggak mau persahabatan gue itu jadi rusak karena kita saling ada rasa gitu. Iya. Boleh diceritakan bagaimana ada proses pernah kehilangan, seberat apa kehilangannya dan gimana kalian untuk overcome-nya gitu ya Mbak ya?
siapa yang mau dilihat, kehilangannya siapa, dan siapa yang mau dilihat, dan apa yang mau disampaikan. Prilly dulu, silakan Prilly. Kebetulan pas lagi proses mau syuting, aku kehilangan opa aku. Opa aku itu sosok yang sangat berpengaruh ya di hidup aku gitu. Bahkan dia yang selalu bantuin aku ngerjain PR gitu. Biasanya kalau anak kan minta bantuannya ke orang tua gitu. Kalau aku tuh saking deketnya sama dia, sampai kuliah PR aku itu bukan PR ya, kalau kuliah tugas aku itu aku minta tolongnya sama dia gitu. Ya salah satu aku dapat nilai A gitu-gitu juga karena dibantuin dia gitu ya. Terus dia yang selalu menginisiasi banyak acara di keluarga, selalu bilang kalau dia tuh bangga banget sama aku gitu. Karena mama papa aku itu komunikasinya nggak terlalu kelihatan kalau bangga sama anak gitu, biasa aja kelihatannya gitu. Tapi opa aku yang selalu menjabarkan betapa dia bangga sama aku, jadi sosok yang sangat manis. Tiba-tiba dia hilang, banyak lah yang hilang juga di hidup aku ya. Acara lebaran nggak ada, sepi lebarannya. Yang constantly nge-whatsappin kalau bangga banget sama aku juga nggak ada gitu. Dan sebelnya adalah pas dia udah nggak ada, aku menjadi orang yang dia sangat inginkan gitu. Aku sekarang, kita kan orang Maluku ya, dekat sama laut gitu. Dulu aku takut laut gitu, pas dia nggak ada aku sekarang jadi main ke laut mulu gitu. Jadi kemarin pas mancing itu aku sendirian, aku kayak aduh, dia jadi sedih deh. Pas aku mancing aku kayak ih pasti opa aku bangga banget aku mancing ikan gitu, karena akhirnya cucunya tuh bisa bener-bener ngeliatin kalau suka sama laut gitu, karena dia kan orang Ambon ya, tinggal di Jakartanya pas baru kerja gitu. Dari kecilnya dia di pulau gitu, terus cucunya sekarang bisa di pulau diving apa segala macam. Jadi dan aku tuh nggak dapet itu gitu, maksudnya kalau ngasih lihat ke orang tua kan pasti kenapa sih perempuan mancing, kamu ngapain gitu. Tapi kalau aku kirim ke opa aku pasti dia akan ngasih respon yang aku pengen gitu, bangganya aku sama kamu gitu-gitu, dan itu hilang gitu. Hari ini pun aku akhirnya menggapai cita-cita aku jadi produser, itu aku nggak bisa ngasih lihat ke dia gitu kayak ini loh aku sekarang udah jadi yang opa mau gitu, perempuan yang bisa menggapai mimpinya gitu. Makanya aku selalu nangis kalau ngeliat credit title, karena ini filmnya buat dia tapi dia udah nggak bisa lihat. Iya. Tepuk tangan dong buat Prilly ya juga. Terus dia selalu bangga sama aku karena dia itu orangnya kan keluarga banget ya, dan sangat Ambon pride gitu loh orangnya. Jadi aku dia sangat bangga aku bisa membawa marga Latukonsina gitu, menjadi sosok yang dikenal gitu, padahal kita berasal dari pulau yang kecil. Jadi ya semoga mungkin dia bisa lihat ya dari mana nggak tahu kalau aku bisa membawa nama Latukonsina dan akan selalu bisa mengharumkan nama keluarga. Ya berat sih, mungkin karena gue anak bontot, anak terakhir, anak ketujuh. Jadi ketika gue gede, nyokap bokap gue udah tua gitu. Jadi gue gak ngerasa terlalu deket sama mereka karena mereka udah terlalu capek untuk ngurus anak. Nah, gak lama di umur gue 19 tahun 20, bokap udah sakit-sakitan. Terus bokap juga pergi gitu. Ya habis itu gue bersama nyokap, gue berusaha untuk ngebanggain nyokap, terus diambil juga. Memang ya kehilangan kayaknya masih gue proses ya sampai sekarang, karena nggak semua orang tahu cara ngadepinnya gimana. Gue pun ada fase dimana gue nggak kenal diri gue sendiri gitu, karena kan mungkin orang tua tuh pondasi kita gitu, tempat kita berlindung, tempat kita curhat, bahkan dia tanpa dia ngomong pun kita tenang gitu. Nah gue tuh kehilangan itu sih, gue kehilangan semua itu. Tapi ya balik lagi, harus bisa gitu, karena yang gue pikirin lagi tuh momen-momen gue bersama mereka tuh indah banget gitu. Gue nyeselnya cuman kok bentar banget ya gitu. Mungkin sekarang yang gue bisa lakukan adalah lakukan yang terbaik untuk mereka bangga di sana, itu aja sih. Thank God aku belum pernah merasakan kehilangan yang sebegitu hebatnya. Maka dari itu setelah aku nonton film ini,
I'm planning to spend more quality time with my family, Yeah. especially my oma. Jadi lebih ke itu sih kesana, ingin lebih quality time. Sama seperti lu Tasya, aku masih alhamdulillah belum pernah kehilangan sebegitunya. Tapi film ini kan ada 3 poin juga. Pertemuan, kehilangan, dan kesempatan kedua. Aku hampir kehilangan ayah aku yang tiba-tiba sakit dan kata dokter kalau telat sehari sudah bisa meninggal. Tapi aku pas itu kesal sama diri sendiri karena baru tahunya itu pas dia udah sembuh. Pas di rumah sakit dia terlalu fokus sama kerjaanku sendiri dan papaku nggak mau ngerepotin aku. Itu momen itu kayak aduh, alhamdulillah ada kesempatan kedua. Tapi masa iya sih hampir sedekat itu kehilangan papa dan nggak tahu gitu, nggak ada di samping dia pas dia di rumah sakit, cuma mamah doang sama adik aku. Tapi karena film ini aku jadi belajar untuk kayak spend more time with my family. Selama kita ngomong ini, Pusing kebetulan. Ada minusnya ini. mau apa yang disampaikan dan ke siapa, Mai? Kakek-kakek saya ngedirect Oma Widiawati loh. Itu perempuan yang kalian suka-sukai kan era itu. Sekali lagi teman-teman boleh beri tepuk tangan dong untuk sebegitu berarti Mai Mau sudah berbagi. infoin sesuatu juga. Silakan Prilly. Di hari kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus, karya kita ini ketika berhenti di sini akan tayang di Malaysia. Wow. Jadi nggak hanya di Indonesia. Yang nasionalis 17 Agustus kita ramaikan Malaysia. Dan negara lain yang Dan- menyusul.